Oke, selamat datang teman-teman. Selamat datang di Cakrapot, Cakrawikara Indonesia. Pada hari ini saya Afida akan melakukan diskusi dengan tema tantangan media dalam meliput kasus kekerasan seksual. Pada hari ini saya tidak akan sendirian aja. Saya akan ditemani oleh Mbak Evi Mariani dari Project Multatuli. Oke, gimana di sini kabar teman-teman semua? Baik atau sedang ada kesehatan mungkin terganggu karena lagi musim hujan ya teman-teman ya? Oke, ini kita coba ya. Kita coba untuk invite Project Multatuli bergabung. Oke, halo Mbak Evi. Halo, aku sebentar, aku ini dulu. Oke, siap. Harus di prop berarti. Suara saya aman, Mbak? Kurang tinggi juga. Kedengeran nggak suaraku? Aman, Mbak. Kedengeran, Mbak, dari sini. Jernih. Bentar. Ada anakku sebentar. Oke, Mbak Evi. Bentar ya. Siap. Ini kita sudah mulai bergabung ya teman-teman. Selamat datang di Cakrapot, Cakrawikara Indonesia bersama Project Multatuli. Oke. Ini caranya ditaruh di mana nih? Sebentar, cari. Oke Mbak, cari posisi yang... Ternyata kebelah dua gini ya. Tadi aku ngetesnya soalnya dengan asumsi ini apa full screen ini ya, satu ya. Full screen, ternyata kan enggak. Gini aja deh. Oke. Pak, cari posisi paling nyaman dulu nggak apa-apa Mbak, biar nanti kan kita 1 jam. Ya, oke. Ya, ini dulu segini dulu deh. Oke, siap. Oke. Aku padahal sebenarnya mau pamer kaosku sih itu. Oh, Project Multatuli ya Mbak. Merch atau gimana nih Mbak kaosnya nih Mbak? Dijual bebas atau gimana Mbak? Kalau jadi kawan M yang 250.000 sebulan tapi bayarnya setahun dapat merchandise ini. Oh, bagus Mbak. Mbak Evi apa kabar Mbak? Kabarnya baik? Baik, iya. Posisi lagi di mana Mbak sekarang? Aku di rumah nih. Oke. Cuaca gimana Mbak di sana? Hujan atau lagi cerah? Ya, hujan. Ya. Iya. Teman-teman di CWI gimana? Apa kabar? Lagi riset apa? Baik. Sekarang kita sedang ada riset juga tentang kepemimpinan perempuan, Mbak. Mungkin ditunggu saja hasil risetnya, karena juga masih sedang proses. Ya, riset CWI yang sebelumnya, Pak, salah satu riset favoritku yang tentang gimana PNS perempuan susah sekali naik pangkat sampai atas di kementerian-kementerian seluruh Indonesia ya. Di seluruh kementerian itu menarik banget. Karena ada isu-isu yang tidak terlihat yang selama ini sebenarnya memang perlunya kita lihat, tetapi tidak terlihat itu yang menjadi hambatan ya untuk perempuan menduduki posisi strategis itu. Oke, mungkin ini sudah mulai banyak bergabung ya di sini teman-teman. Selamat datang. Jadi hari ini saya Afida dan Mbak Evi dari Project Multatuli akan membicarakan tentang tantangan media dalam meliput kasus kekerasan seksual. Di sini mungkin bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan untuk tulis saja pertanyaannya di kolom komentar selama kita diskusi. Kita juga terbuka oleh tanggapan dengan teman-teman. Nah, langsung kita mulai aja kali ya Mbak ya, diskusi pada malam hari ini. Oke, jadi kan mungkin kita lihat beberapa waktu lalu pada Oktober lalu ya Mbak ya, awal Oktober lalu kan Project Multatuli baru mengeluarkan artikel tentang perkosaan yang dilakukan oleh ayah kepada 3 anaknya di Luwu Timur ya Mbak ya. Dan banyak ya respon yang didapatkan oleh Project Multatuli tentang artikel tersebut. Dari artikel itu kalau misalkan dari saya lihat juga dan banyak teman-teman lihat juga merupakan salah satu liputan tentang kekerasan seksual yang baik ya, bisa dikatakan baik karena
memperhatikan perspektif korban, menggunakan kata-kata yang juga berpihak pada korban, dan sini sangat menjelaskan bahwa kekerasan seksual tuh bukan cuman kejahatan yang main-main, ini benar-benar kejahatan yang perlu ditanggapi dengan serius. Nah, namun Mbak, di luar itu, kita juga masih suka nemu nih Mbak, media-media yang kadang tuh kalau misalkan memberitakan kasus tentang kekerasan seksual, quote-unquote seperti memperhalus kejahatan yang ada. Contohnya kayak menggantikan kata perkosaan dengan meniduri, atau menggunakan kata-kata yang bias gender, atau justru mengobjektifikasi perempuan itu atau korban. Nah, kalau menurut Mbak Evi nih Mbak, gimana sih seharusnya media memberitakan kasus tentang kekerasan seksual? Ya, yang pertama-tama yang memang selama ini media kurang itu kan sebenarnya berperspektif korban ya. Berperspektif korban itu nggak selalu loh harus dapat wawancara korban sebenarnya ya. Karena kita juga nggak mau ya media rame-rame ngejar-ngejar cari-cari korban, ngejar-ngejar korban terus nanya hal-hal yang mungkin nanyanya nggak enak gitu ya. Karena harus di training dulu memang, meskipun bukan di training dalam arti ada sertifikasi ISO atau apa, nggak gitu juga ya, tapi paling nggak harus belajar dulu gitu ya untuk mewawancarai penyintas ya, korban atau penyintas. Nah memang selama ini media itu saya juga dulu ya waktu saya jadi wartawan di Jakarta Post tahun 2004-2005, saya tuh beat saya di Polda Metro Jaya. Okay. Dari situlah sumber berita-berita tentang kekerasan seksual dulu ya, dan sampai sekarang itu pun didominasi oleh dari mana? Dari polisi. Yeah. Sumbernya ya dari polisi. Kemudian polisi yang ngomong, polisi yang membingkai kasus, kan? Kasusnya begini-begini, ada kadang-kadang polisi yang pakai istilah mungkin tidak tepat, ya. Lalu yang liputan di polisi, di Polda-Polda, di Polres, di Polsek-Polsek seluruh Indonesia itu kebanyakan laki-laki juga. Ya kan? Betul. Jadi laki-laki, polisinya kebanyakan laki-laki, ketemu laki-laki, editornya juga mungkin laki-laki gitu ya. Atau bisa saja perempuan tapi nggak punya perspektif korban gitu kan. Ya jadi ketika nulis beritanya ya santai aja, nggak mikirin korban sama sekali. Lebih mikir bagaimana polisi membingkai ceritanya gitu ya. Misalnya saya itu pernah protes keras ya ke beberapa editor media lain yang besar-besar juga ya, saya nggak perlu sebut namanya. Saya lupa itu tahun berapa ya, sekitar mungkin 5 tahun yang lalu, kalau teman-teman ada yang ingat, ada kasus pembunuhan. Sebenarnya kasusnya pembunuhan ya, jadi nggak ada kekerasan seksual sebenarnya. Tetapi yang dibunuh ini perempuan tinggal sendiri di apartemen di Jakarta, dan dia dibunuh oleh satpam di apartemen itu. Lalu polisi ngomong ke wartawan waktu itu, wartawan yang kebanyakan cowok-cowok nggak sadar gitu ya. Jadi katanya penyebabnya itu dibunuhnya karena perempuan ini ditaksir sama satpam. Tapi perempuan ini judes katanya. Oke. Pernah marah gitu, dimarahin gitu si yang naksir ini. Lalu saya baca beritanya lebih lanjut. Ini kalau di film drakor ini udah stalking masuknya si cowoknya ini. Kalau di film Hollywood sama di film drakor ya. Kalau di Indonesia kita nggak kenal sih ya istilah stalking itu ya, yang ada orang ngikut-ngikutin terus sampai kalau kita lapor polisi sama polisinya si orangnya disuruh nggak boleh mendekat kurang dari 15 meter misalnya gitu ya. Kan di Indonesia nggak ada sama sekali itu. Coba bayangin si korban itu ya, yang di apartemen dia tinggal sendiri ya, dikejar-kejar sama satpam yang seharusnya jagain dia gitu ya, malah ngejar-ngejar dia, terus malam-malam ditungguin gitu di koridor. Terus udah gitu polisi bilang karena dia pernah meludahi si satpam ini jadi dibunuh. Jadi disalahin lagi kan yang perempuannya gitu. Sama sekali nggak ada perspektif bahwa tidak ada sama sekali empati sedikit pun. Saya sebagai perempuan, saya waktu itu langsung
mikir ini kan di stalking si perempuannya, wajar kalau perempuannya takut dan terus mungkin reaksinya jadi yang disebut judes itu ya, yang disebut sebagai meludah atau apa gitu ya, kan dia sangat ketakutan, dia tinggal sendiri gitu kan, satpam yang harusnya melindungi dia malah ngikut-ngikutin dia gitu kan, terus malah udah dibunuh, polisi malah masih bilang ini gara-gara ceweknya yang jurus, bukan gara-gara cowoknya aja yang emang brengsek gitu kan. Okay. Nah itulah bagaimana kamu bisa membayangkan kan bagaimana polisi itu yang menjadi sumber utama, narasumber utama kasus-kasus kekerasan seksual di seluruh Indonesia yang ada di media-media itu bicara ketika ngomong kekerasan seksual. Kan kasus Luwu Timur yang kami kasih nama samaran Ibu Lydia um, itu kan sebenarnya kasusnya kasus lama, dan waktu 2019 diliput, 2020 pernah diliput banyak media, tapi kan polisi aja yang dengerin. Dan apa kata polisi? Ibunya gila kan? Iya, justru menyalahkan korban ya, justru menyalahkan saksi. Nah sebenarnya apa sih yang kami lakukan gitu kan? Yang kami lakukan itu Mas Eko Rusdianto, seorang wartawan yang berbasis di Makassar, lalu Fahri, Salam Pemret Project Multatuli yang mengeditnya memang sangat berhati-hati. Ini mereka dua laki-laki yang saya kira perspektif gendernya sangat baik ya. Jadi nggak hanya perempuan atau laki-laki sih sebenarnya ya, laki-laki juga ketika punya perspektif gender yang sangat baik, sangat mungkin membuat satu liputan yang berperspektif korban dan gender, yang menghindari stereotip polisi. Jadi nggak nelan mentah-mentah polisi ngomong gini gitu, ditelusuri lagi gitu. Betul. Itu sih tantangan terbesar buat wartawan. Bener sih Mbak, kalau misalkan dari saya juga banyak baca berita tuh, kalau baca berita tentang kekerasan seksual cuman dari satu perspektif doang, satu pihak doang, yaitu polisi, karena dapatnya emang beritanya dari polisi. Tidak menggali lebih jauh mungkin tentang dari sudut-sudut lain, menguak bagaimana faktanya, jadi cuman hanya kebenaran tunggal mungkin ya Mbak istilahnya, yang didapatkan oleh media lalu menuliskannya itu setelah dengan mentah-mentah ke media dan dipublikasikan ke masyarakat. Mungkin emang itu yang perlu menjadi PR juga sih ya Mbak ya, untuk banyak media-media di Indonesia mulai terbuka dan mulai mengedepankan perspektif korban. Kemudian nih, Mbak Evi, tadi sempat ngomong juga kalau misalkan kita ingin mengangkat berita tentang kekerasan seksual, berperspektif korban, tidak harus mewawancarai korban, tapi juga tidak boleh tunggal dari polisi. Nah, kalau kita nih Mbak, ada tantangan-tantangan dari media, kita kayaknya susah nih untuk wawancarain penyintas atau korban, dan kita nggak boleh nih cuma dari polisi. Alternatifnya gimana Mbak? Kita bisa wawancara pendampingnya, kita bisa wawancara lawyernya ya, pengacaranya, pendampingnya, itu bisa. Tapi ya kalau misalnya memang wartawannya dipercaya oleh penyintas, dan itu biasanya dari mulut ke mulut ya, dari mulut ke mulut. Itu saya pertama nulis kekerasan seksual itu tahun 2016 ya, waktu itu dugaan pelecehan seksual seorang dosen Fisipol terhadap beberapa mahasiswanya di UGM. Dari dosen ke mahasiswa ya, 2016. Terus dari situ saya kayak orang dari mulut ke mulut, saya jadi sering dapat gitu. Saya dengar nama mu dari si ini, saya penyintas, saya korban, kan bisa nggak kamu nulis ceritaku misalnya gitu ya. Akhirnya memang termasuk teman-teman kolaborasi, saya kan waktu di Jakarta Post juga kolaborasi dengan Pak Risalam ya, yang sekarang jadi Pemret Project Multatuli. Kami itu kan kenalnya dari kolaborasi itu kan, dari kolaborasi Nama Baik Kampus. Waktu itu Jakarta Post, Tirto, Vice Indonesia, terus sempat sama BBC juga kan. Nah itu dari Tirto misalnya Aulia Adam ya, sampai sekarang dia masih di Tirto, ada Aulia Adam, terus Fahri juga gitu ya, saya sendiri dan beberapa teman-teman yang lain, akhirnya sering dapat info-info memang dari penyintas, disamperin gitu ya. Jadi kalau misalnya penyintas itu punya tahu ya wartawan ini atau media ini nih rekam jejaknya baik, penyintas itu akan mau terbuka gitu ya.
Nah, kalau yang memang belum, misalnya katakanlah belum punya rekam jejak yang baik, gimana dong? Ya itu, lewat pengacara, bisa lewat pendamping, atau kan tidak usah nulis kasus khusus ya, tapi misalnya bisa tulis tentang sistem, kelemahan sistem misalnya, gitu ya. Nggak harus selalu nulis kasus ya. Sangat ada banyak sekali hal yang bisa ditulis sebenarnya aspeknya. Ya. Nah, ketika rekam jejaknya sudah baik, saya kira sekarang itu zamannya ya. Zamannya ini yang saya bisa rasain ya sekarang. Saya ini umurnya udah 40 lebih lah ya. Udah setengah bayar lah ya. Oke, oke. Udah 20 ya, udah tua lah ya. Ini anak-anak muda seumuran kamu kali ya, kamu 20-an kali ya? 20, Mbak. 21, Mbak. Ya, nah angkatanmu ini yang saya kira jauh lebih keren ya cara berpikirnya ya. Perempuan-perempuannya udah lebih berani bicara, laki-lakinya juga lebih mendengarkan dan lebih sadar bahwa selama ini punya privilege dan mungkin mereka jadi tanpa sadar agak abuse gitu ya. Yang muda-muda ini sudah jauh lebih progresif daripada yang seumuran saya, apalagi yang lebih tua dari saya itu parah lagi. Apa? Nah, ini yang saya kira harus ditangkap oleh wartawan ya, oleh wartawan juga oleh sebenarnya nggak hanya wartawan, oleh semua kita yang ada di sini. Itu kita harus bisa menangkap semangat zaman. Oke. Kalau kamu masih jadi laki-laki atau perempuan masih seksis, masih nggak punya perspektif korban, selesai kamu gitu kan, nggak relevan nanti gitu di zaman Betul. sekarang. Nah, ini yang menyebabkan saya kira wartawan itu harus mau nggak mau, suka nggak suka, nggak bisa lagi pakai cara-cara lama. Harus berubah, harus lebih mendengarkan. Jadi ya memang dari mana aja sih kalau nggak dari penyintas, ya satu, sekarang penyintas lebih banyak yang berani bicara ya, satu itu. Cara nanyanya harus tahu caranya ya, harus bisa earn trust dulu, kepercayaan dan segala macam. Nggak bisa nanyanya itu kayak polisi nanya penyintas ya. Saya sering denger lah ceritanya gimana cara polisi nanya penyintas itu sangat tidak sopan. Nah, wartawan nggak boleh melakukan itu. Contohnya Mas Eko Rusdianto ketika ini ya, ketika berinteraksi dengan Ibu Lydia itu, dia sangat hati-hati. Tidak langsung nanya, telepon dulu. Saya sendiri berbicara dengan penyintas ada beberapa, saya tidak selalu loh langsung menulis beritanya. Karena mereka nggak selalu siap sebenarnya untuk ditulis beritanya. Jadi kadang saya cuma nawarin ngobrol dulu aja, gitu. Duduk bareng, cerita dulu, gitu kan. Terus penyintasnya maunya apa? Rata-rata penyintas yang saya ajak ngobrol itu sebenarnya pengen keadilan, dalam arti begini. Saya ini malam nggak bisa tidur misalnya, kadang harus minum obat gitu ya, harus ke psikiater atau ke psikolog bayar mahal. Terus tahu-tahu dia lihat di media sosial gitu ya. Atau kalau bahkan kalau pelakunya itu orang yang sangat terkenal gitu ya, di TV atau apa, misalnya dia bisa lihat di TV atau di mana gitu, pelakunya tenang aja dan mengalami apa, dihormati, dikagumi gitu ya, sementara dia languishing alone gitu di kamar gitu ya, harus minum pil gitu, harus bayar tagihan psikiater gitu. Rata-rata penyintas itu ketika dia ngomong sama orang, terus spill ke wartawan atau ke media sosial kalau zaman sekarang, itu yang mereka inginkan adalah bahwa seluruh dunia tahu bahwa si pelaku ini tidak sebaik yang orang-orang pikir. Buat mereka berat sekali membayangkan membayangkan bahwa dia yang nanggung semua kesedihan, semua bebannya, semua ketidak bisa tidurannya, hidupnya yang jadi hancur. Terus tiba-tiba dia dengar dari orang lain, si ini loh orasi loh gitu di demonstrasi mana gitu. Itu sangat menyakiti buat penyintas. Itu ya rata-rata yang kira, dan saya kira sebagai wartawan memang mau nggak mau tugasnya itu nggak seperti ketika kita nulis tulisan-tulisan lain ya. Kita bisa berjarak dengan narasumber, terus abis selesai wawancara tutup telepon atau udah selesai ketemu kita pulang gitu.
ada tanggung jawab moral yang mau nggak mau harus kita emban ya. Uh, apa apakah ini berbahaya atau tidak? Ya. Misalnya Bu Lydia itu kami sangat merasa merasa perlu ikut melindungi, selain bahwa Bu Lydia juga dilindungi undang-undang pers ya, Oke. sebagai narasumber ya, sehingga tidak bisa dipidanakan sebenarnya. Ya, Tapi kan kalau kamu mungkin sudah dengar kan dia diadukan ke polisi atas tuduhan ITE ya. Nah ini betul. sebenarnya nggak boleh dipidanakan, sebenarnya nggak boleh dikriminalisasi. Dia dilindungi undang-undang pers. Nah ini kalau kalau kasus-kasus lain ya, penjamretan, perampokan, mana ada wartawan mesti apa ngadepin risiko-risiko kayak gini gitu ya. Narasumbernya juga nggak menghadapi risiko sebesar ini. Ketika kekerasan seksual memang double-double semua juga. Makanya wartawan itu apa ya, ketika memutuskan untuk oke, kita tulis kekerasan seksual kenapa gitu ya, karena penting gitu, karena ini Ya, semangat zaman dan memang harus dihentikan gitu oke. karena sudah darurat sekali. Memang harus siap dengan segala konsekuensinya. Itu yang saya kira jadi tantangan. Termasuk mental health-nya kita ya. Iya, heeh. Kesehatan mentalnya kita juga harus dihitung. Betul, betul. Kalau saya pernah baca ada mungkin artikel ya Mbak ya, itu mewawancarai jurnalis di Indonesia yang pernah meliput tentang kasus kekerasan seksual, bahwa tantangannya itu juga balik ke diri sendiri ketika jurnalis itu mengangkat kasus kekerasan seksual yang mungkin menguras emosi, menguras mental, dampaknya juga mungkin jadi butuh layanan psikolog atau psikiater. Nah, kalau misalkan seperti ini nih Mbak, dari Mbak Evi sendiri kan mungkin juga sudah pernah ya terlibat dalam kasus kekerasan seksual. Apakah bagaimana Mbak tantangan yang mungkin dari personal Mbak Evi ketika meliput kasus kekerasan seksual ini? Apa yang Mbak Evi hadapi gitu? Ya, kalau saya sendiri kebetulan saya nggak terlalu, saya juga nggak tahu kenapa ya. Maksudnya saya nggak bilang saya mau orangnya kuat gitu atau apa, nggak. Saya nggak tahu lah kenapa ya. Tapi uh, nggak, untungnya saya belum sampai jadi uh, kalau stres sih pasti ya, kalau Hmm. tertekan sih pasti ya. Ya. Hmm. Uh, tapi sampai gimana-gimana nggak nggak untungnya nggak ya. Tapi saya tahu um, teman-teman saya gitu ya yang butuh istirahat gitu ya. Uh, misalnya ada satu teman yang waktu itu terlibat di kolaborasi nama baik kampus, terus kami kan terusin ke nama baik gereja. Oh, ah, oke. Nah, saya tanya masih mau ikut nggak, dia bilang saya butuh istirahat. Saya sangat paham. Jadi oh iya tentu saja, gitu kan? Tentu saja. Ada juga yang temen yang misalnya nggak bisa denger ya, dia punya mekanisme sendiri ya. Misalnya akhirnya untuk beberapa saat dia tutup media sosial semua, dia nggak buka gitu. Hmm. Dia keluar sebentar dari WhatsApp group misalnya karena nggak mau dengerin gitu. Itu pun ada. Jadi memang real ya itu, apa, kesehatan mental itu risikonya real, dan semua orang punya proses masing-masing yang kita harus hormati ya. Uh, dan ya tentu saja gitu. Ini nggak mudah memang. Betul, betul, betul. Jadi emang kalau misalkan untuk jurnalisnya sendiri ya Mbak, untuk medianya sendiri, untuk mengangkat kasus kekerasan seksual itu perlu berarti persiapan yang matang juga dari diri sendiri gitu ya Mbak ya. Yakin bahwa kayaknya bisa nih untuk ngangkat kasus ini, tahu juga mungkin konsekuensinya ya Mbak ya ke depannya akan menghadapi ini. Nah, gimana nih Mbak? Maksudnya sebenarnya kan mungkin apakah jurnalis ini bisa mendapatkan akses Mbak misalkan ke pelatihan atau apa itu, ada nggak sih Mbak di Indonesia yang menyediakan pelatihan gimana sih cara meliput kasus kekerasan seksual, apa sih yang harus dilakukan, bagaimana seharusnya, apa yang tidak harus dilakukan, itu gimana sih Mbak akses untuk jurnalisnya sendiri, apakah ada Mbak untuk mengakses pelatihan-pelatihan seperti itu? Ya, uh, belum ya, belum. Saya juga harus jujur, uh, saya juga waktu itu belajarnya ya pakai feeling aja ya Hmm. sebenarnya. Gitu. Belajarnya pakai feeling, terus banyak teman-teman saya kira juga ada melewati perdebatan-perdebatan. Misalnya waktu kasus Agni itu viral, terus berita Balai Rumah viral, Hmm. kan misalnya ada beberapa wartawan yang mengkritik wartawan
Balairung ya, dengan mengatakan, ih, kok nulisnya kayak gitu, gitu kan. Detail banget sampai kayak uh, porn. Nah, waktu itu saya sampai nulis di Remote TV ya, Oke. untuk membela, saya sudah baca yang liputan Balairung, saya kira liputannya baik gitu ya. Secara jurnalistik itu liputan yang bagus gitu. Dan saya paham sekali kenapa uh, teman-teman Balairung itu menulis secara detail. Dan dia bahkan sudah melewati proses dengan penyintasnya, duduk bareng gitu ya. Dan ini sesuatu yang memang tidak biasa kita lakukan untuk kasus-kasus lain ya, untuk tulisan-tulisan lain enggak. Gitu. Narsum tuh nggak terlalu campur lah sama kita mau nulis apa. Tapi untuk kalau kita sama penyintas memang saya kira kita harus membuka diri gitu wartawannya. Penyintas boleh baca draftnya, boleh berkomentar, boleh mengkritik, boleh minta diganti strukturnya misalnya. Karena ini kan ujung-ujungnya kalau misalnya tulisan kita nyakitin dia lagi, aduh ya amit-amit jangan sampai kan. Iya, justru viktimisasi lagi ya Mbak ya. Itu ya memang ya gitulah ya, waktu itu ya saya nulis di Remote TV, saya bilang ya kalau nggak detail itu orang nggak sadar loh kejahatannya itu seperti apa. Detail itu perlu, tetapi juga jangan detail yang karena ini ya, dengan semangat sensasional itu loh. Nggak nanya dulu sama penyintasnya yang mau ceritain itu bagian yang mana gitu ya. Itu yang bahaya kan, terus jadi ngarang sendiri kan gitu, kalau kayak gitu kan. Nah, kalau sudah bicara dengan penyintasnya, penyintas itu kan gini ya, ketika dia cerita, itu banyak orang nggak percaya. Banyak orang nggak percaya. Nah, kalau dia cerita detail, itu orang bisa percaya bahwa yang terjadi sama dia itu mengerikan, gitu. Bahwa kejahatannya mengerikan. Nah, itu sebenarnya detail atau nggak detail itu bukan soal harus detail atau nggak boleh detail, bukan soal itu ya. Kenapa dia misalnya harus detail di situ? Karena supaya orang yang baca itu tahu bahwa ini kejahatannya sungguh mengerikan loh yang terjadi sama dia. Ini kejahatan beneran loh. Betul. Gitu. Itu tujuannya, panjang itu tujuannya ya, aku kira membuat kita sebagai pembaca bisa berempati lebih gitu ya ke penyintasnya. Bener-bener Mbak. Karena kalau misalkan kita, mungkin balik lagi ya Mbak tadi ke diskusi awal, kalau berita tentang kekerasan seksual yang cuma dari, misalkan dari, ngangkatnya cuma dari perspektif polisi ini, itu jadi kayak kesannya kekerasan seksual ya udah kayak orang-orang nganggapnya oh ya udah, bukan benar-benar sesuatu kejahatan yang segininya loh dampaknya, segininya loh buat penyintas dan orang-orang di sekitar penyintas. Karena kan mungkin kalau misalnya di kekerasan seksual, yang merasakan sakitnya juga bukan penyintas itu sendiri ya Mbak ya, mungkin keluarganya juga menyerasakan gimana sakitnya mungkin anaknya atau temannya diperlakukan seperti ini, tapi susah mendapat keadilan. Benar-benar. Terus Mbak, membahas tentang artikel atau berita tentang kekerasan seksual nih Mbak, ketika kita memberitakan berita tentang kekerasan seksual secara detail, benar-benar diceritakan kronologinya, kadang kan itu juga bisa membuat pembaca itu mungkin akan ada trauma yang datang, atau mungkin jadi triggering gitu kan Mbak. Nah itu tuh sebenarnya gimana sih Mbak untuk pembaca menyikapi artikel-artikel atau berita-berita tentang kasus kekerasan seksual? Ya, itu sebabnya memang penting ya, di atas sekali ada trigger warning. Saya sendiri dapat cerita dari banyak temen yang bilang bahwa dia nggak berani baca artikel yang Lugu Timur itu. Ada juga yang sedikit terus nggak berani baca. Ya nggak apa-apa. Kita maksudnya nggak apa-apa. Setiap orang punya ininya sendiri-sendiri ya, punya batasan sendiri-sendiri yang mereka harus tahu ya, supaya sehat lah secara mental gitu kan. Dan ini bukan cuma yang pernah ngalamin trauma ya, ada temen yang dia laki-laki tapi punya anak gitu kan, dia nggak kuat karena aduh gitu, aku punya anak gitu, nggak kuat aku gitu kan. Ya memang jadi trigger warning itu sangat perlu gitu ya. Cuma kalau misalnya kita bilang supaya pembaca nggak kaget, supaya pembaca nggak gelisah gitu ya, kayak begini sih kalau aku mikirnya ya, kekerasan seksual ini tanggung jawab kita semua ya, untuk menghentikannya. Saya kira nggak ada wartawan itu yang boleh bilang sekarang.
Nggak ada wartawan yang boleh bilang aku mau netral. Oke. Soal kekerasan seksual, aku nggak tahu lah, aku netral aja deh. Kan? Hmm. Nggak bisa. Wartawan itu, semua wartawan harus bekerja untuk menghentikan, menghapuskan kekerasan seksual di muka bumi ini. Dengan cara apa? Menghentikan impunitas. Menghentikan impunitas. Kenapa sih terjadi kekerasan seksual? Kok tega ya si ini ya? Kok bisa ya si ini ngegituin anaknya sendiri? Kok bisa ya ini? Kenapa? Karena mereka bisa melakukannya tanpa konsekuensi. Ada risetnya. Kak Anissa itu tahun 2000 berapa ya? Saya lupa. 2010 mungkin. Pernah meriset sejumlah laki-laki di Kota Purworejo, di Jayapura, dan di Jakarta. Lebih dari separuh laki-laki yang mengaku pernah melakukan kekerasan seksual entah pada pacarnya, entah pada istrinya, entah pada orang asing, mengaku lebih dari separuh ya, mengaku tidak mendapatkan konsekuensi apapun. Tidak konsekuensi hukum, tidak ada sanksi sosial, tidak ada apa-apa sama sekali. Ini dunia yang gelap kalau buat penyintas. Sebagai wartawan gak bisa kamu bilang, aku lihat-lihat dulu deh, gitu kan. Terus sekarang gini ya, kadang-kadang kita dengar juga gini, ada cowok ngomong, ada cewek ngomong nuduh cowok. Terus ini polisi juga yang ngomong ya, saya pernah dengar. Kita kan pakai praduga tak bersalah. Persoalannya dalam kekerasan seksual, ketika kamu ngomong praduga tak bersalah, kamu sedang praduga tak bersalahnya sama siapa? Ya, okay. Sama laki-lakinya atau sama perempuannya? Karena kalau kamu praduga tak bersalah sama laki-lakinya, menganggap laki-lakinya itu belum tentu bersalah, artinya kamu secara otomatis menganggap perempuannya bohong. Oke. Paham nggak maksudnya? Ya. Jadi nggak bisa dalam kasus kekerasan seksual ketika ada pengaduan dari korban yang relasi kuasanya sudah jelas ya. Ini relasi kuasanya jelas. Relasi kuasanya yang perempuannya ini mengalami segala macam risiko ketika dia ngomong ya. Risikonya gede, dia di victim blaming, kalau ketahuan identitasnya diobok-obok hidupnya, chatting-chattingnya dibuka semua, dia pernah judes sama siapa dibuka, dia pernah bohong dimaki-maki sama orang gitu ya. Itu semua risiko yang dihadapi ketika korban ngomong. Ketika korban ngomong, nuduh seseorang, lalu polisinya bilang, tapi aku praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah tuh bisa jadi cowoknya kan nggak salah, artinya kamu bohong. Ya kan? Oke. Si my point deh. Nah, artinya aku tuh gini, mau ngomong praduga nggak bersalahnya benar, tapi ke siapa? Ke perempuannya dong, kayak bukan perempuannya. Ke korbannya dong harusnya. Ke yang lebih lemah, yang ketika dia bicara, risikonya itu tanggungannya dia lebih jauh lebih besar. Praduga tak bersalahnya itu ke korbannya, ke penyintasnya. Ketika ternyata si penyintasnya ini ternyata mungkin bohong, bener gitu, ya sudah, ya kan? Ya sudah, maksudnya itu kan apa terjadi dalam setiap kasus he says gitu, kalau ada satu yang bohong gitu ya. Tetapi kan statistik membuktikan jarang sekali korban yang ngomong dan bohong itu jarang sekali. Statistiknya lebih kecil. So kalau misalnya kamu mau jadi si korban ngomong gini, pelakunya ngomong enggak kok, konsensual kok misalnya gitu ya. Percaya siapa dong? Aku sih di tengah-tengah aja, kan kita banyak ya sering dengar netral deh aku di tengah-tengah. Aku nggak mau deh, nanti takutnya si ceweknya bohong. Artinya kalau kamu mau praduga nggak bersalahnya ke cowok, pasti otomatis kamu nuduh ceweknya bohong. Oke. Justru itu ya Mbak ya yang banyak dilakukan oleh masyarakat dan juga mungkin institusi kepolisian. Jadinya melakukan victim blaming, menyalahkan si korban, ceritanya nggak dipercaya. Yang itu ya berarti yang menjadi masalahnya itu ya, harusnya praduga tidak bersalah ya kita berpihaknya ke korban. Oke. Ya kalau gini, kamu misalnya bisa saja kamu percaya sama korban, tapi kamu salah nih. Kamu salah, ternyata benar nih korbannya, bohong nih misalnya gitu ya. Saya sebagai wartawan milih err on the side of the victim. Saya nggak bilang saya pasti benar, mungkin aja korbannya bohong, meskipun statistik mengatakan jumlahnya akan kecil sekali. Katakan kalau saya gambling, saya mending gambling percaya korban karena kemungkinan kecil sekali dia bohong. Satu itu. Kedua, kalaupun misalnya dia ternyata bohong, ya sudah, tidak apa-apa juga. Nggak membuat saya jadi gimana-gimana juga. Ya. Nggak membuat saya jadi, membuat dunia jadi lebih buruk gitu loh, buat saya sebenarnya. Tapi kalau kamu pro
kau sama pelaku, kamu membuat dunia lebih buruk loh. Oke. Oke. Menurutku ya. Heeh. Nggak bisa kamu tuh wartawan objektivitasnya tuh dibilang misalnya wartawan kamu kan harus objektif gini-gini. Nggak ada. Kamu mau kekerasan seksual ada terus di dunia ini. Oke. Sebagai wartawan ngomong aku netral. Oke. Jadi memang kalau misalkan kita mendengar atau mengetahui cerita tentang kekerasan seksual, berpihaklah ke korban. Mau itu nanti mungkin benar atau salah, kita sudah memihak yang benar, yaitu memihak yang korban yang ini ya, Mbak. Karena secara statistik juga. Bukan soal memihak yang benar, tapi kita memihak korban itu kenapa sih kita memihak korban? Karena posisinya gini nih, nggak imbang. Nih kalau ini imbang nih. Nih korban itu biasanya relasi kuasa, ada relasi kuasa dosen ke mahasiswa, orang tua ke anak, ya laki-laki ke perempuan, ya laki-laki, nah gitu ya posisinya begini nih. Nah kalau kita netral, dunia ini posisinya akan terus begini, nggak adilnya begini. Kalau kita netral ya, nggak mau aku nggak mau berpihak, aku di tengah aja lah, aku mau lihat aja, nah tidak. Kalau kamu berpihak ke pelaku, kamu ngebejek. Ini makin ke sini, ini makin ke bawah nih posisinya. Nah, kita dengan korban supaya apa? Supaya begini kan? Iya. Supaya begini, gitu. Nanti kalau ternyata salah dan trust me, jarang banget korban itu berani keluar-keluar ngomong bohong dengan segala risiko tuh jarang banget. Kalau ya kita kan pengen sebagai warga negara yang kebetulan wartawan bukan wartawan, sebagai warga negara aja lah ya. Kan kita pengen dunia tuh adil gitu, gini, gitu, balance gitu. Nah itu kan sebenarnya yang harusnya kita semua bersama-sama dan habis gerakan global Me Too dan segala macam itu sejarah itu sedang jalan kemana? Sejarah itu lagi jalan menuju support bagi para penyintas untuk bicara, ya. Ada kekuatan besar yang sedang menginginkan keadilan buat para penyintas, yang kebanyakan perempuan dan anak-anak, atau mungkin queer juga ya. Tapi laki-laki juga. Saya bisa merasakan ada tenaga besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, ke arah situ. Kamu sebagai warga negara mau ada di sisi sejarah yang mana? This is a critical moment for all of us, including for journalists. Ya. Kamu mau berada di sisi sejarah yang mana? Aku selalu bilang, oke, biarin aja orang-orang yang songong itu yang ngomongnya sembarangan pro pelaku atau segala macam. Nanti bentar lagi juga nggak relevan kok. Oke Mbak. Clear sih sebenarnya. Bagaimana seharusnya ya jurnalis itu berpihak, yaitu ya berpihak ke korban, berpihak kepada mereka yang mungkin selama ini termarginalkan ya Mbak ya. Selama ini yang mungkin suaranya tidak pernah didengar juga. Nah, terus mungkin ngomong aja nggak berani kan? Iya. Boro-boro denger gitu. Ngomong nggak berani, begitu ngomong nggak didengar. Iya, itu benar Mbak. Itu sih benar sih yang mungkin menjadi PR banyak media dan jurnalis ya Mbak ya untuk saat ini, untuk gimana memperlihatkan perspektif mana nih yang harus ditonjolkan, bagaimana nih berpihaknya. Oke, terus mungkin ini ya Mbak ya, kalau kita lihat pemberitaan yang kemarin di Luwu Timur Mbak yang perkosaan itu, sempat ada serangan cyber ke Project Multatuli sehingga artikelnya tidak bisa diakses ya Mbak. Nah, apakah Mbak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh media ketika memberitakan kekerasan seksual itu emang nggak cuman sebelum dan ketika melihat kekerasan seksual, tapi emang juga seringkali dihadapi media setelah memberitakan kekerasan seksual, atau gimana nih Mbak sebenarnya? Banyak banget ya tantangannya. Kami sampai sekarang nggak tahu siapa yang nyerang ya. Tapi kalau dari kronologi kan hanya sekitar 2 jam setelah berita itu muncul, serangan langsung datang, dan perlu diingat bahwa fokus dari pemberitaan dari artikel kami adalah bukan soal, kami tidak memberi judul misalnya gini, biadab seorang bapak diduga misalnya. Kami nggak bikin berita dari sisi itunya. Yang kami fokuskan adalah bagaimana polisi, bagaimana penegak
yang seharusnya punya perspektif korban itu dituduh oleh ya bukan dituduh ya, dipandang gagal oleh ibunya penyintas. Dipandang gagal mengerjakan tugas. Jadi yang kami amplifikasi adalah suara ibu dari para penyintas yang sebagai warga negara katakanlah punya kritik terhadap penegak hukum. Fokus kami di penegak hukum, bukan di ya. Nah, makanya kami kan hashtagnya percuma lapor polisi. Nggak lama rame ya. Sampai sekarang nggak tahu siapa yang attack tuh nggak tahu. Sebenarnya siapa yang marahin? Itu Mbak menjadi pertanyaan. Siapa ya? Siapa ya? Nah, masalahnya kami tahu ya, beberapa media pernah juga dapat attack ya. Tirto pernah, Tempo pernah, Magdalene juga pernah, Ponde juga pernah di-hack itu ininya. Kasusnya nggak pernah sampai sekarang terbuka siapa itu. Nggak pernah investigasinya tuh. Itu ya Mbak ya, siapa ya kira-kira di belakangnya? Jadi ke siapa dong ya kalau kami mau pengen tahu siapa yang nyerang itu, kami harus bilang ke siapa ya? Harus minta tolong itu. Aduh, bagaimana ini Mbak? Nggak tahu. Ini ada pertanyaan kayaknya ya. Oke, ini ada Mbak. Tadi sudah sempat saya catat nih Mbak. Tadi ada yang bertanya. Oh ya, teman-teman yang lain juga kalau mau bertanya silahkan. Di sini ada dari pertanyaan Butet XYZ Mbak. Mbak Evi, apakah sudah ada pelatihan atau training peliputan berperspektif gender untuk jurnalis? Gimana tuh Mbak? Udah ada belum sih Mbak sebenarnya? Kalau pelatihan perspektif gender ada ya, 1-2 ya. Maksudnya saya tahu ada. Karena saya pernah diminta juga jadi salah satu pembicara. Tapi memang saya kira perlu lebih masif lagi ya, perlu lebih banyak. Ya sekali lagi karena ini ya, saya nggak tahu teman-teman. Kalau menurut kamu gimana? Kamu bisa ngerasain nggak sih semangat zamannya gitu? Aku makanya kadang-kadang suka kalau ada orang masih toxic maskulin tuh kayak kamu nggak relevan, bentar lagi deh. Aku mulai ngerasain sekarang tuh orang-orang udah mulai aware tentang kasus kekerasan seksual tuh emang segitunya sih Mbak. Karena apalagi di belakangan ini mulai rame kan ya Mbak, kayak spill culture, terus yang #MeToo, terus habis itu mulai bicara. Aku ngerasainnya mulai dari situ sih Mbak, orang-orang jadi mulai melihat nih kalau kekerasan seksual tuh bukan yang biasa aja. Ini tuh gimana-gimana, maksudnya segininya loh. Tapi ya mungkin memang kalau aku sih Mbak sebagai ya umur segini sebenarnya masih ada aja juga sih Mbak kalau misalkan aku temuin orang-orang yang masih aja melakukan sexist jokes di tongkrongan, masih juga mungkin melanggengkan itu ya yang red culture, abis itu menyalahkan penyintas, itu sebenarnya masih ada juga sih Mbak sebenarnya, walaupun mungkin kita melihatnya sudah masif ya gerakan yang untuk anti kekerasan seksual, tapi ya kalau dilihat lagi masih tetap ada juga sih Mbak sebenarnya. Jadi menurut saya emang masih PR yang panjang ya untuk menghapuskan kekerasan seksual tuh sebenarnya. Iya, cuma selain pelatihan, saya kira buat wartawan yang saya kira bagus, lebih banyak lebih bagus saja ya. Sudah dilakukan beberapa teman-teman Aji, misalnya Aji Indonesia, Aji Jakarta melakukannya. Tapi satu hal lain juga saya kira desakan dari para pembaca loh, itu kuat banget. Kalau misalnya pembaca mulai, kan misalnya pembaca yang protes waktu itu soal FIFA yang ngilu gate itu ya. Oh, oke. Yang ngilu gate, ingat ngilu mengobjektifikasi atlet ya. Itu kan pembaca yang marah besar gitu ya. Oh, itu tertampar sekali itu. Saya kira itu juga selain pelatihan itu sangat efektif. Sangat efektif bagi netizen untuk semua media yang ya itu akan jadi satu pelatihan, kawah Chandra di muka pelatihan yang
yang lain ya, yang dari Latihan eksternal dari ya. pengalaman ya Mbak ya, dari kesalahan. Iya, itu kapok itu mesti itu editornya juga itu. Iya, benar sih Mbak. Iya, jadi aku kira ya selain pelatihan, aku kira aku minta pembaca-pembaca jangan jangan ragu-ragu gitu kalau ada yang ini apa bilang aja kritik aja kalau medianya ini ya medianya dia setia pada uh, kode etik jurnalistik ya dia akan ini ya akan berubah ya akan Hmm, mengubah diri. oke oke oke. Jadi memang selain dari jurnalisnya itu, kita sebagai pembaca juga seharusnya mulai take action ya Mbak ya untuk Iya, mengomentari nih media-media yang, aduh kok kayak gini. iya, Betul betul betul. langsung aja di gitu nggak kira-kira bikin judul gini amat misalnya udah. Sekalian pedes aja ya Mbak ya, nggak apa-apa ya Mbak ya. Iya, udah Oke. apa. Oh ya Mbak, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak dari DG 10.05. Gimana sih merespon narasi yang melihat kasus kekerasan seksual adalah persoalan krisis moral keagamaan? Nih Mbak, masuknya udah agama nih Mbak. Ya itu betul itu pertanyaan menarik sekali. Jadi ini yang selalu jadi tarik-tarikan ya di RUU PKS yang terakhir ini sekarang ada di balik ya. Itu juga jadinya perbincangannya ke arah situ ya. Lalu kemarin ini kan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan satu peraturan eh, yang saya kira progresif dan baik gitu ya. Peraturannya cukup baik. Terus katanya saya lihat di Twitter ya ada satu organisasi keagamaan yang mengatakan bahwa itu peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah peraturan yang mendorong free sex lah apa. Zina ya Mbak ya? Aduh. yang itu gini, yang sangat menarik. Saya bukan orang hukum, tapi saya kakak kelas saya namanya Ibu Sri Wiyanti Adiono itu saya nyebutnya Mbak I ya, dia dosen di Fakultas Hukum UGM. Mbak I itu pernah menulis di Kompas ya, di koran Kompas yang membuat saya tercenung betul, Bang. Jadi dia mengatakan begini, bahkan dari KUHP-nya saja. Jadi gini ya, jangan salah, jangan mikir cuma kaum agamis nih yang ini gitu ya, kaum agamis nih yang bikin itu, ya mungkin itu benar ya, benar. Tapi di luar itu sebenarnya sistem hukum kita sendiri sebenarnya mengerangkai kasus kekerasan seksual di KUHP itu sebagai di dalam bab perzinahan. Jadi pasal pemerkosaan, pasal pencabulan itu, pasal-pasalnya di KUHP itu masuk di bab kerangka babnya itu perzinahan. Jadi memang bahkan polisi, sistem hukumnya pun ketika menginvestigasi satu kasus kekerasan seksual, itu kerangka berpikirnya bahwa ini perzinahan. Oke. Sehingga dia akan cara menginterogasinya itu, dia harus membuktikan bahwa ini betul-betul perempuannya ini dipaksa gitu ya. Dan dalam kepala banyak penegak hukum itu dipaksa itu yang klasik sekali ya, kamu lagi jalan ditarik gitu sama orang nggak dikenal gitu kan, terus dipaksa sehingga polisi kerap sekali bertanya hal-hal yang kok baru sekarang ngomong, kalau diperkosa kok sampai 3 kali. Oke. Terus kamu udah tahu kenapa masih mau diajak mabok sama dia? Gitu pasti nanyanya. Karena kerangkanya kerangka moral. Jadi iya, kenapa masih kerangka moral? Oke, kita bisa bilang karena Indonesia konservatif misalnya gitu. Atau mungkin orang-orang yang pluralis radikal ya. yang pluralis radikal akan bilang ini semua gara-gara Islamis. Kaum Islamis gitu. Enggak, saya nggak terlalu setuju sebenarnya. Karena bahkan sistem hukum yang seharusnya KUHP-nya itu KUHP bukan KUHP berbasis agama ya, itu pun masih begitu. Makanya itu sebabnya RUU PKS ini urgent ya, sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena dia menempatkan perasaan seksual itu tidak lagi dalam bab perzinahan, nggak ada kerangka moral di situ. Nah ini yang terus kemudian diduga orang, wah nggak ada moral-moralnya, berarti ini dorong seks bebas, yang adalah sebenarnya itu misinformasi ya. Itu misinformasi karena kalau dibaca kan sebenarnya nggak ada ngedorong seks bebas. Iya, betul. Betul sih Mbak. Dari mana ngedorong seks bebas? Orang justru
ini akan menghukum orang yang melakukan seks yang tidak konsensual gitu kan, justru kan malah mencegah kan sebenarnya. Betul betul Mbak. Mungkin ini juga ya Mbak ya, yang masih banyak nih narasi-narasi tentang lagi-lagi agama yang dikedepankan untuk persoalan ini. Padahal kekerasan seksual juga masalahnya tuh mungkin lebih ke relasi kuasa ya Mbak ya, karena ada yang lebih merasa berkuasa dibandingkan yang B, jadinya bisa melakukan kekerasan. Lalu bagaimana juga RUU PKS ini hadir untuk juga juga kan selama ini kita tuh nggak punya undang-undang yang melindungi korban ya Mbak ya. RUU PKS kan hadir juga untuk gimana mengedepankan pemulihan untuk korban, hak-hak korban, yang seperti itu yang masih diluput ya oleh masyarakat dan hukum kita juga. Oke. Okay. Oh yang sekarang namanya TPKS. Iya, TPKS. Udah tindak pidana ya Mbak, kekerasan seksual. Oh ya ini Mbak, kita jadi tuh dari tadi sebenarnya diskusi sudah banyak yang komentar nih Mbak untuk jadi memberitahu bahwa ada kasus terbaru pelecehan seksual di lingkungan kampus. Nah, di sini teman-teman itu menyuruh kita untuk cek Komahi_UR untuk bersama mengawal kasus ini. Oke. Okay. Sebenarnya saya juga baru tahu sih ada kasus ini. Oke. Apakah Mbak Evi masih bergabung? Oke. 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 Oke, Mbak. Iya. Oke. Di kampus itu saat ini sebenarnya Project Multatuli kami sedang berkolaborasi dengan 24 tes mahasiswa. Untuk untuk terus ya mendorong kampus yang aman. Saat ini kami ada mahasiswa magang namanya Charlene Kayla dari UMN dan dia yang menginisiasi ininya ya kolaborasinya. Cuma memang agak karena kami tenaganya nggak banyak ya, jadi agak jalannya agak lamban gitu ya si kolaborasi ini. Tetapi kami inginnya memang kolaborasi ini bisa lebih memperkuat satu sama lainnya. Jadi misalnya ada kasus di kampus mana, bisa campaign-nya bisa bareng-bareng ya. Sehingga public pressure ini untuk birokrat-birokrat kampus itu semakin besar ya untuk membuat kampusnya itu aman. Kan sebenarnya di balik nama baik kampus itu sebenarnya kami permainan kata yang kami ingin katakan justru kampus itu punya nama baik kalau kamu bisa memberi ruang aman. Justru kalau kamu ada korban kamu dengerin, instead of malah bilang ke korbannya, kamu kenapa cerita-cerita ke pers mahasiswa gitu kan, bikin buka aib kampus aja kan malah gitu yang sekarang terjadi. Mencoreng nama baik kampus. Nah, kami sebenarnya semacam merebut istilah itu ya. Kami pakai nama baik kampus itu kami rebut gitu, kami apropriasi lah gitu kan. Dan kami balik, justru enggak gitu. Justru korban ini bicara demi nama baik kampus juga kan. Buktikan misi kampusnya ini enggak. Tapi ya di tadi Komahi Komahi_UR Mbak. Iya, mungkin ini juga jadi salah satu bentuk ini ya Mbak ya. Dorongan mungkin tadi membahas dorongan dari publik gimana sih menyikapi tentang kasus kekerasan seksual ini. Mungkin ini salah satu gerakan sekarang ya dari teman-teman untuk ternyata ini adalah kasus pelecehan dosen ke mahasiswi Mbak di Universitas Riau dan sedang mencoba untuk di-up ya kasusnya. Semoga teman-teman dari Universitas Riau bisa segera mendapatkan keadilan juga ya, karena ini juga relasinya timpang banget ya Mbak antara dosen dengan mahasiswa. Banyak juga ya ditemui di universitas-universitas kasus pelecehan yang dilakukan. Pencegahan harusnya birokrat kampus itu harusnya bikin aturan yang sangat strict tentang bagaimana tindak tanduk dosen itu batas-batasnya ada di mana ya. Karena sesuatu yang mungkin buat dosen itu sederhana aja ya, kayak muji-muji mahasiswinya gitu ya. Itu mungkin dianggap biasa-biasa aja, tapi kan buat mahasiswi takutnya setengah mati. Betul. Cringe banget kan, males gitu. Betul, Mbak, betul. Itu kan relasi kuasa yang kita kalau joke sama teman, mungkin teman masih salah gitu ya. Tapi kalau di dosen, terus ini mahasiswa gitu, waduh. Ngeri sih Mbak jadinya.
Jadi kayak ngeri Emang juga. terus bahkan ada misalnya di kampus luar negeri beberapa bikin aturan yang sangat ketat, bahkan ketika ngasih selamat pun dia nggak boleh pegang, Oke, oke. bahkan nggak boleh nggak boleh gini pun nggak Bertepuk boleh, tangan. gini nggak boleh, ngerangkul nggak boleh, mau laki-laki mau perempuan nggak boleh. Oke, oke. Dan Permendikbud ini ya Mbak ya yang baru keluar ya, Permen PPKS dari Kemendikbud Ristek, itu juga salah satunya mengatur bagaimana hubungan atau komunikasi antara dosen dengan mahasiswa. Menurut saya ini suatu aturan yang cukup progresif ya Mbak ya, bisa dikatakan progresif sih, Iya, karena mengatur ya. hal-hal yang selama ini nggak pernah dibahas nih, gimana nih cara berhubungan dosen sama mahasiswa. Oke Mbak, ini kita udah hampir 1 jam, tapi sebelum kita akhiri, ada satu pertanyaan lagi ya Mbak ya. Ini dari Rizky MARD, Mart. Malam Mbak, mau tanya, apa yang dilakukan pertama kali redaktur Project Multatuli untuk meliput isu kekerasan seksual sebelum turun ke lapangan? Jadi pengen tahu nih Mbak, gimana sih Project Multatuli? Kalau misalkan sebelum turun ke lapangan, prosesnya kayak gimana? Prosesnya ya kita ini juga ya cari tahu ada uh, kalau kita mau fokus ke kasus ya kita cari tahu ada kasusnya atau enggak. Ketika ada kasus uh, ada pendamping yang bisa kita ajak ngomong atau enggak. Kadang-kadang ada juga kasus yang kita nggak cari datang sendiri ke kita gitu ya. Lewat temen, lewat siapa ada yang dapat nomor kita terus uh, nyamperin gitu ya. Itu ada juga. Nah, kalau yang kasus yang Luwu Timur itu memang kebetulan itu sebenarnya laporan pertama dari serial yang ingin kami tulis tentang bagaimana ini polisi dulu, nanti jaksa, nanti hakim ya, Oke. Satu-satu lah ya, polisi dulu. Gimana cara polisi menangani kasus kekerasan seksual. Kenapa sih kami nyorot ke situ gitu kan? Ada apa sih Project Multatuli mau jatuhin polisi ya? Enggak. Itu karena kami sering dengar dari pendamping-pendamping, dari para pengacara, gimana cara polisi nanya ke korban. Gak kira-kira loh nanyanya itu. Gak kira-kira di salah satu seminar ya beberapa tahun yang lalu saya salah satu pengacara LBH Apik ya pernah cerita ya ngasih contoh Mbak Ratna Batara Mukti. Ada satu klien yang ditanya, Ibu, waktu kejadian coba inget-inget gerakannya itu atas bawah atau kiri kanan. Waduh. Itu cerita-cerita nggak cuma satu kali kan dapat ya. Ini kan itu sebabnya kenapa sih saya pernah nulis ya di Project Multatuli ya tentang Gofar Hilman ya waktu itu yang diduga melakukan pelecehan. Terus Gofar kan sempat ngomong ya udah bawa aja ke jalur hukum. Waduh, nanti ya. Jalur hukum artinya bukan keadilan buat korban. Ini bakal. Nah, apa sih yang harus disiapin? Ya kalau penyintasnya udah siap, ada pendamping lebih bagus. Kalau penyintasnya belum ada pendamping, tar dulu deh. Kalau kita bisa ngedampingin, kitanya sanggup buat ngedampingin, punya tenaga, dan gak cuma sendirian, kitanya, terutama teman-teman pers mahasiswa ya, ya silahkan bantu dampingin. Ada korban yang lokasinya ada di kota-kota yang punya Women Crisis Center, punya ini, sambungin kalau penyintasnya belum punya support system, sambungin ke support system yang ada. Kalau tinggal di kota yang nggak ada support system sama sekali, kayak Ibu Lydia itu, nggak ada aktivis anak di situ, nggak ada aktivis perempuan, nggak ada Women Crisis Center, untungnya udah ada LBH Makassar, gitu ya. Jadi jangan wawancarain penyintas yang belum punya support system sama sekali. Kalau dia misalnya ngotot nggak bisa, aku pengen cerita, aku pengen semua orang dengar cerita, ajak duduk dulu, ajak ngobrol, tapi kita sebagai wartawan kan nggak mungkin juga gitu ya 24 jam ini gitu ya. Kalau perlu LPSK, kalau perlu kita sambungin ke LPSK, kita sambungin ke LPSK gitu. Dan LPSK sejauh ini lumayan bagus ya, lumayan responsif. Kalau perlu teleponin aja LPSK-nya, ceritain,
Terus nanti LPSK biasanya akan minta penyintas untuk bikin surat permohonan. Gitu. Itu yang bisa dikerjakan. Jadi jangan pernah mengekspos kasus penyintas yang belum punya support system. Support systemnya ini idealnya tentu saja psikolog, ada legal, hukum ada gitu. Tapi selemah-lemahnya Iman paling nggak satu kelompok teman yang akan ngejagain dia kalau sampai ada apa-apa. Lingkaran temen yang bisa diajak ngomong. Paling enggak lah selemah-lemahnya ya. Kalau di kotanya itu benar-benar nggak ada apa-apa. Oke. Jadi ya memang ya Mbak, berarti kita kalau misalkan tadi pertanyaannya apa yang dilakukan, ya kita harus memastikan dulu si penyintas ini dia sudah didampingi ya Mbak ya, mungkin sudah ada akses untuk pendampingan. Oke deh, Mbak Evi, diskusi kita malam ini seru banget nih Mbak, nggak kerasa udah 1 jam. Banyak banget yang dibahas dari tadi tentang gimana ya media meliput tentang kasus kekerasan seksual, apa yang harus mereka lakukan, perspektif apa yang harus dikedepankan, apa saja tantangannya tadi sudah banyak banget dibahas. Sebelum kita tutup acara nih Mbak, mungkin dari Mbak Evi, kalau misalkan ada closing statement ingin disampaikan, silakan Mbak kepada teman-teman di sini yang mungkin dari tadi menyimak sampai sekarang nih Mbak udah 1 jam. Silakan Mbak. Ya, saya kira semoga teman-teman di sini kalau ada yang punya teman yang masih ngeselin banget gitu ya, misalnya soal kekerasan seksual, kita harus sabar sih memang. Gak ada orang brojol feminis gitu, aku juga enggak gitu kan. Gak ada orang brojol langsung pro korban gitu ya. Jadi memang ada proses pembelajaran yang panjang yang kita semua, dunia ini sangat patriarki secara global di seluruh dunia tanpa kecuali ya, kita semua patriarki termasuk Indonesia gitu. Sehingga ada proses pembelajaran yang panjang yang kita semua harus sabar. Nah, kalau teman-teman di sini udah lebih progresif, udah lebih terbuka matanya, udah lebih profesional, ajar-ajarinlah teman-temannya. Sabar-sabar. Kalau ada yang jahat, nggak usah ditemenin. Sama yang ya kalau ada penyintas jangan mudah menyalahkan karena mungkin kita sulit ya memahami ya. Karena memang kompleks psikologinya dan segala macam. Saya kira juga bersabar dan terus dukung ya kalau punya penyintas. Itu ya, aku kira bikin dunia lebih aman lah, bikin dunia lebih baik. Kalau misalnya kita nggak bisa selemah-lemahnya lah ya, maksudnya aku kan nggak bisa ini, aku misalnya aku cuman bukan siapa-siapa yang terlalu gimana-gimana gitu ya, misalnya nggak punya kekuatan besar, aku juga ya katakanlah misalnya cuma karyawan bergaji UMR gitu ya misalnya, atau aku cuma anak SMA gitu misalnya. Aku kira kita semua punya kesempatan untuk membuat dunia jadi lebih aman dengan porsinya masing-masing. Minimal kalau nggak bisa bikin dunia lebih aman, jangan memperburuknya lah gitu. Minimal jangan memperburuknya. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak loh Mbak Evi. Diskusinya sangat... sama. Salam ya buat teman-teman cewek ini. Makasih banyak. Oke, makasih banyak Mbak Evi untuk waktunya sudah hadir di Cakrapo Cakrawikara Indonesia. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung. Semoga diskusi ini bisa memberikan insight ya untuk teman-teman, mungkin untuk jurnalis atau untuk masyarakat umum juga, bagaimana mungkin menyikapi berita tentang kekerasan seksual ini. Nah, diskusi hari ini kita akan upload di IGTV dan kemudian juga akan di-upload di Spotify dan YouTube. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendengarkan kembali tadi bagaimana mungkin diskusi-diskusi dan wejangan-wejangan dari Mbak Evi, bisa silahkan nanti diakses di media sosialnya CWI. Baik, mungkin segitu saja. Sekian dari saya. Oke, terima kasih banyak Mbak Evi. Semoga sehat-sehat ya Mbak ya. Semoga proyek Multatuli kedepannya makin ditunggu nih Mbak, liputan-liputan tentang berita tentang kekerasan seksual, tentang menguak kebenaran, tentang membela mereka yang termarginalkan. Sangat-sangat ditunggu Mbak berita dari Project Multatuli.
Semoga sukses terus. Aku harus pindah ke Twitter Space ini. Udah ditungguin temen-temen Oke, di temen-temen oke, projectnya siap. di Twitter Space. Oke, siap. Habis IG live itu deh, ya Wah, rame ampun. ya Mbak ya. Oke, siap. Oke deh Mbak Evi, terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih juga Sama-sama. Makasih teman-teman. semua teman-teman semua yang udah terima kasih Oke. banyak.